Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Pris. Dan untuk kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Resti Anjani, sebuah kisah yang berjudul Jelmaan Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mas Rian mengambil korek api lalu dia keluar toko diikuti oleh aku dan Ningrum. Mas Rian masuk ke halaman rumah dan dia membakar kain kafan dan bulu genderuwo itu. Dah! Tiba-tiba saja suara petir menggelegar. Langit berubah menjadi gelap dan langsung turun hujan seketika. Kami semua berlari masuk ke dalam rumah. Kilatan cahaya petir seolah sedang mengejar kami. Dengan basah kuyup kami masuk ke dalam rumah. Memang halaman depan rumah kami cukup luas, sehingga jarak untuk masuk ke dalam rumah pun sedikit jauh. Mas Rian langsung menutup pintu. Aneh sekali, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Hujan datang secara tiba-tiba ketika kita membakar benda tersebut. Iya mas, aneh banget, kata Ningrum. Apa mungkin ini pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Apalagi pantangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan telah dilanggar juga. Aku batuk-batuk kembali dan mengeluarkan darah. Sepertinya penyakitku kambuh lagi karena barusan kehujanan. Apalagi tadi aku berlari. Mas Rian yang melihatku langsung membawaku masuk ke dalam kamar. Mas Rian membantuku mengganti baju. Lalu dia memberikan aku air hangat dan meminumkan obat. Maafkan Mas Put, karena penasaran tadi Mas sampai tidak memperhatikan kondisi kamu. Gak apa-apa kok Mas. Sementara di luar hujan semakin deras. Dengan suara petir yang menggelegar membuatku semakin takut. Sekarang kamu tidur Put, jangan pikirkan masalah tadi, biar Mas yang mencari tahu. Aku tidak bisa tidur. Semakin lama aku semakin dihantui oleh rasa takutku sendiri. Hujan di luar sepertinya sudah reda. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mas Rian sudah tidur di sampingku. Besok sepertinya aku harus menemui Mbak Gendi lagi. Aku harus segera memutuskan perjanjian dengan iblis itu, meskipun aku tahu ini sudah terlambat karena aku sudah bermain semakin jauh. Kondisiku semakin memprihatinkan. Setidaknya kalau aku mati, jiwaku nanti tidak diambil oleh iblis. Itulah yang aku takutkan dan semakin bertekad untuk segera memutus semuanya. Kebakaran! Kebakaran! Aku mendengar suara Mang Kardi berteriak membuatku terperajat bangun dan membangunkan Mas Rian. Mas Rian bangun dan langsung membuka pintu kamar. Mas, toko sembako milik Mas Rian kebakaran, kata Mang Kardi sambil ngos-ngosan. Apa? Kok bisa? Aku yang mendengar perkataan Mang Kardi langsung ikut bangun. Benarkah itu Mang? Iya Mbak, itu beberapa warga sedang membantu mematikan apinya karena takut merembet ke pemukiman warga lainnya, kata Mang Kardi menjelaskan. Put, kamu tunggu di sini ya, Mas mau mengecek semuanya dulu. Aku ikut Mas. Jangan, kamu masih sakit. Nanti penyakit kamu tambah parah. Kamu harus banyak istirahat. Aku pun menurut dan menunggu di dalam kamar bersama Bi Ija. Dugaanku benar. Akibat dari pembakaran kain kafan itu, akhirnya toko sembako milik kami pun ikut terbakar. Bagaimana dengan usahaku yang kubangun selama ini? Akankah aku jadi jatuh miskin lagi? Apalagi aku sekarang membutuhkan banyak uang untuk mengobati penyakitku ini. Bagaimana ini Bi Ija? Kalau toko saya hancur, bagaimana dengan usaha dan penghasilan keuangan nantinya? Mbak Putri tenang ya. Sebaiknya Mbak Putri sekarang berdoa kepada Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Mendengar kata berdoa, aku langsung tertegun. Bagaimana mungkin aku berdoa setelah apa yang aku lakukan? Aku malu pada diriku sendiri, terutama kepada Allah, karena aku telah berbuat musyrik dan menyekutukannya. Terdengar suara sirine pemadam kebakaran. Sepertinya apinya cukup besar, sehingga butuh bantuan pemadam. Aku dan Bi Ija resah menunggu di dalam rumah. Bi, ayo kita lihat keluar. Saya penasaran. Jangan Mbak, Mas Rian sudah berpesan agar Bi Ija menjaga Mbak Putri. Mbak masih sakit. Sebaiknya kita tunggu saja dulu di dalam rumah.
Aku menyuruh Ningrum untuk melihat kondisi kebakaran di luar. Ning, coba kamu lihat di luar, apakah apinya sudah padam atau belum? Ningrum pun pergi keluar rumah untuk melihat kondisi di luar. Setelah beberapa saat menunggu, Ningrum kembali masuk ke dalam rumah. Bagaimana, Ning? Alhamdulillah Mbak, apinya sudah mulai padam, tapi toko sembako milik Mbak Putri ludes terbakar. Aku langsung lemas mendengar perkataan Ningrum. Akhirnya usaha yang aku jalankan berakhir dengan sia-sia. Mbak yang sabar ya Mbak. Yang terpenting sekarang kita semua selamat, masalah harta masih bisa dicari. Setelah sekitar 2 jam membantu pemadaman api, Mas Rian kembali ke rumah dengan keadaan lusuh. Bagaimana ini Mas? Usaha kita hancur. Iya Put, semua yang ada di dalam toko tidak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya tersapu habis oleh api. Kenapa bisa toko kita kebakaran seperti itu Mas? Dugaan sementara karena hubungan arus pendek listrik, tapi semuanya masih diselidiki. Untunglah apinya bisa dipadamkan sebelum merembet ke bangunan yang lain, kata Mas Rian. Kita sekarang butuh banyak uang untuk biaya pengobatanku, tapi usaha kita malah begini. Kamu yang sabar ya, Mas kan masih bekerja. Sebisa mungkin kita akan berusaha untuk terus melanjutkan pengobatan kamu sampai sembuh, kata Mas Rian menenangkanku. Hari ini aku harus bertemu dengan Mbak Gendi untuk memutus semua perjanjian perkawinan dengan Gendruwo. Mas Rian masih bekerja seperti biasa. Bi Ija sudah aku pecat karena aku takut tidak bisa membayar gajinya sekarang. Apalagi toko milikku sudah hancur. Pekerjaan Bi Ija sekarang digantikan Ningrum. Sementara itu Mang Kardi masih aku pertahankan untuk bekerja di sini. Aku pergi ke kediaman Mbak Gendi kembali. Saat Mas Rian pergi bekerja, sesampainya di rumah Mbak Gendi, aku mengatakan tujuanku menemuinya lagi. Mbah, saya sudah bertekad untuk berhenti bersekutu dengan Gendruwo itu. Mbak Gendi malah tertawa mendengar penuturanku. Aku sudah tahu. Lihatlah keadaanmu sekarang. Waktumu sudah habis. Ajalmu sudah dekat, kata Mbak Gendi dengan melotot membuatku bergidik ngeri. Saya mohon Mbah, bantu saya untuk memutus hubungan perkawinan dengan Gendruwo itu. Saya tidak ingin Gendruwo itu mengganggu saya lagi. Tidak bisa. Sekali kamu sudah masuk ke dalam lingkaran setan, maka selamanya kamu akan terjebak di sana. Berarti saya akan mati Mbah. Semua kekayaan yang diberikan oleh Gendruwo itu, maka timbal baliknya adalah nyawa. Sekarang kamu sudah mengingkarinya, maka kamu akan celaka, kata Mbak Gendi yang membuatku semakin ketakutan. Aku pun akhirnya pergi dari kediaman Mbak Gendi dengan pikiran yang sangat kacau dan penuh ketakutan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kepada siapa aku harus meminta bantuan untuk keluar dari semua ini? Aku jadi teringat pada Ria saudara Bu Vina. Sepertinya aku harus menemuinya dan meminta bantuan. Aku langsung menuju rumah Bu Vina. Aku mengetuk pintu rumah Bu Vina. Setelah menunggu beberapa saat, pintu pun terbuka. Putri, ibu kira siapa? Ayo masuk ke dalam. Aku pun masuk ke dalam rumah. Put, ibu turut prihatin ya atas kebakaran yang menimpa toko kamu. Iya Bu, sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk meminta nomor HP-nya Ria. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya. Oh, Ria saudara ibu ya. Emang ada perlu apa Put? Kalau ibu boleh tahu. Iya Bu, enggak Bu, saya cuma ingin meminta tolong pada Ria. Apa dia bisa tahu penyebab penyakit saya kenapa? Ria itu kan bukan dokter Put. Sebaiknya kalau masalah penyakit, kamu tanyakan ke ahlinya saja. Enggak apa-apa Bu, saya cuma ingin ngobrol saja sama Ria. Oh ya sudah, sebentar ya, ibu ambil dulu ponsel ibu. Bu Vina pun memberikan nomor HP Ria dan aku langsung menghubungi Ria. Kami sudah berjanjian di restoran besok. Semoga saja Ria bisa membantuku. Keesokan harinya aku bertemu dengan Ria siang hari. Sebenarnya aku masih sakit dan pusing, tapi aku memaksakan diri untuk bertemu dengan Ria hari ini. Sampailah aku di tempat kami berjanjian. Ria sudah terlihat sedang menungguku. Ya Allah, ini Mbak Putri kan? Maaf, kenapa kondisi Mbak jadi seperti ini? Tanya Ria kaget saat pertama kali melihat keadaanku sekarang. Iya Ria, aku begini karena sakit. Terima kasih ya, kamu sudah meluangkan waktu untuk menemuiku. Astagfirullahaladzim. Ria mengucapkan istighfar sedikit kencang dan dia memalingkan wajahnya dariku. Aku yang melihat Ria jadi bingung. Kamu kenapa sih Ria? Apa yang kamu lihat?
Mbak datang ke sini tidak sendirian. Apa maksudmu, Ria? Aku datang ke sini sendiri. Di belakang Mbak, sosok genderuwo itu ada dengan membawa 2 kepala di tangannya. Aku terkejut mendengar perkataan Ria. Mengenai genderuwo itu aku sudah tahu, tapi kepala siapa yang dia maksud? Apakah Mbak telah melakukan pesugihan? Tanya Ria yang membuatku sedikit tersentak. Memang itulah yang ingin aku tanyakan kepadanya. Iya Ria, aku telah bersekutu dengan genderuwo itu. Ya Allah Mbak, itu sama saja Mbak dengan menyekutukan Allah. Itu musyrik dan itu adalah dosa yang sangat besar. Aku menyesal Ria. Sekarang aku kesini untuk meminta bantuan kamu. Aku ingin berhenti dan hidup normal seperti biasa. Allah itu maha pengampun Mbak. Sebaiknya Mbak sekarang bertobat dan meninggalkan dosa besar itu. Iya Ria, sekarang aku bersungguh-sungguh ingin bertobat. Aku takut kalau aku mati masih dalam keadaan kafir dan musyrik. Alhamdulillah kalau Mbak sudah berniat untuk bertobat. Sekarang Mbak tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah dan jalankan perintahnya. Iya Ria, aku akan berusaha. Suami Mbak nggak tahu kan masalah ini. Saran saya, Mbak harus mengatakan dengan sejujurnya kepada suami Mbak tentang semua yang telah Mbak lakukan. Karena bagaimanapun selain utamanya ridho Allah, ridho orang tua, doa suami pun sangat berpengaruh. Tapi Ria, aku belum berani untuk mengatakan yang sejujurnya kepada Mas Rian. Aku takut dia tidak bisa menerimanya dan malah menjauhiku. Saya mengerti, tapi mau sampai kapan Mbak tutupi semuanya? Lambat laun genderuwo itu akan mengincar keluarga Mbak sebagai tumbal. Lebih baik Mbak jujur dan cari jalan keluarnya bersama. Omongan Ria memang benar. Bagaimana kalau genderuwo itu juga mengambil Mas Rian? Aku tidak sanggup lagi kehilangan orang yang aku sayangi. Baik Ria, aku akan berusaha mencobanya. Setelah Mbak niatkan diri untuk bertobat dan jujur kepada suami Mbak, saya akan mengenalkan Mbak kepada seorang kiai untuk diruqyah. Aku sering mendengar kata ruqyah, tapi sebenarnya ruqyah itu apa sih? Tanyaku pada Ria. Ruqyah itu adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang yang sakit akibat ain, sihir, rasa sakit, kerasukan dan gangguan jin. Apa genderuwo itu tidak akan datang lagi kalau aku sudah melakukan ruqyah? Mbak harus yakin semuanya atas izin Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Baiklah, terima kasih ya Ria, karena kamu sudah mau membantuku. Sama-sama Mbak, Mbak tinggal hubungi saya saja lagi kalau Mbak sudah merasa siap dan ingin diruqyah. Setelah bertemu dengan Ria, aku pun pulang ke rumah. Mbak, habis pergi dari mana saja? Dari tadi kok nggak ada di rumah, bahkan harus banyak istirahat. Mbak ada perlu sebentar Ning. Mbak, lain kali kalau mau pergi kemana-mana, biar Ning temenin ya. Iya, kamu jangan bilang sama Mas Rian kalau Mbak pergi sendiri ya. Ningrum pun mengerti dan memenuhi permintaanku. Hari sudah malam, Mas Rian sudah pulang bekerja. Put, besok adalah jadwal kamu untuk kontrol ke rumah sakit, kata Mas Rian mengingatkan. Tapi apa Mas punya uang untuk membayar biaya pengobatanku? Kita kan masih ada sedikit tabungan. Kita gunakan saja uang itu. Iya Mas. Aku jadi teringat omongan Ria tadi siang bahwa aku harus jujur pada Mas Rian. Tapi aku masih ragu untuk memberitahukan semuanya. Aku takut Mas Rian tidak mau menerimaku setelah mengetahui kebenaran yang selama ini aku rahasiakan. Aku masih butuh sedikit waktu untuk mengatakan semuanya dengan jujur. Apalagi resikonya sangat besar kalau Mas Rian tahu. Sekarang kamu minum obat dulu lalu tidur, ini sudah malam. Aku pun menuruti perkataan Mas Rian. Kami pun tidur. Tiba-tiba saja ada yang menggerayangi tubuhku dan menciumiku ketika aku tertidur. Mas Rian, ini kan sudah malam, aku ngantuk Mas, kataku sambil terpejam karena sangat mengantuk. Tapi Mas Rian tidak menghiraukan perkataanku. Dia terus saja menciumi setiap inci dari tubuhku, membuatku mengejang dan mendesah kenikmatan. Aku terus menikmati permainan Mas Rian tanpa membuka mataku karena aku sangat mengantuk. Tapi kenikmatan itu aku rasakan sampai aku terus mendesah. Bak, bak. Aku langsung terperajat bangun karena kaget mendengar suara orang yang mendobrak pintu. Betapa terkejutnya aku ketika aku lihat, kini aku sudah berada di kamar tempat aku melakukan ritual dengan tanpa selai baju menutupi tubuhku.
dan hanya terbalut sedikit selimut. Kenapa aku bisa sampai berada di kamar ini? Siapa yang membawa aku ke sini? Kulihat di kamar ini semua perlengkapan aku melakukan ritual sudah tersedia. Lilin-lilin kecil, sesajen, dan yang lainnya sudah ada. Aku benar-benar bingung. Selain itu di kamar ini tidak ada siapapun selain aku. Sementara itu pintu kamar terus saja berusaha didobrak oleh seseorang dari luar, membuatku gelagapan dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku langsung menyambar sebuah selimut untuk menutupi tubuhku. Brak! Akhirnya pintu kamar berhasil dibuka. Kulihat Mas Rian, Mang Kardi, dan Ningrum sudah berada di ambang pintu kamar. Mereka menatap ke arahku penuh curiga, membuatku semakin gugup. Semua orang langsung masuk ke dalam kamar menghampiriku. Mas Rian melihat ke segala penjuru kamar. Dia terlihat heran dengan keadaan kamar yang seperti ini. Begitupun dengan Ningrum dan Mang Kardi. Putri, kamu sedang apa di sini? Aku nggak tahu, Mas. Jawabku terbata-bata. Apa maksud kamu nggak tahu? Dan kenapa kamu nggak pakai baju? Apa yang sudah kamu lakukan? Tanya Mas Rian yang membuatku semakin bingung. Sementara itu Ningrum dan Mang Kardi juga terlihat aneh menatapku dan tempat ini. Aku hanya terdiam karena aku tidak tahu harus berkata apa. Mas Rian langsung menyisir setiap sudut yang ada di kamar ini, seperti mencari sesuatu. Jangan bilang kamu telah berselingkuh dan berbuat hal yang tidak senonoh, kata Mas Rian membentakku. Dek, apa yang harus aku katakan dan kenapa semua ini bisa terjadi? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba saja aku sudah berada di sini. Jangan bohong kamu. Mas dengar sendiri dari luar suara kamu yang seperti sedang melakukan hubungan layaknya suami istri. Ningrum dan Mang Kardi juga mendengarnya. Dan lihatlah, kemana bajumu dan siapa kamu melakukannya, kata Mas Rian naik pitam. Baru kali ini aku melihat Mas Rian sampai semarah itu padaku. Aku juga nggak tahu, Mas, kenapa bisa aku sampai berada di sini. Seingat aku waktu itu, aku sudah tidur di samping kamu, kataku pada Mas Rian. Mas Rian langsung melihat ke arah Ningrum dan Mang Kardi, lalu meminta mereka keluar kamar karena takut mendengar suara pertengkaran kami. Ningrum dan Mang Kardi, sebaiknya kalian keluar dan lanjutkan tidur saja. Biar saya dan Putri yang menyelesaikan permasalahan kami. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Tinggallah aku dan Mas Rian. Mas Rian kembali menatap tajam ke arahku. Kamar apa ini? Dan untuk siapa? Bentak Mas Rian. Mungkin inilah waktunya aku untuk berkata jujur tentang semua hal yang telah aku lakukan. Aku terdiam sejenak untuk berpikir dari mana aku harus memulai pembicaraan. Kamu bilang ruangan ini untuk gudang, tapi nyatanya ini adalah sebuah kamar. Kamu sudah bohong, Put. Teganya kamu membohongiku, kata Mas Rian. Dengarkan penjelasan aku dulu, Mas. Semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Lalu apa? Sebenarnya aku telah melakukan perjanjian perkawinan dengan genderuwo yang waktu dulu sering menggangguku, kataku sambil menunduk. Aku tidak berani menatap wajah Mas Rian. Aku sangat takut melihat kemarahannya. Apa? Gila, kamu sudah gila, Putri. Kenapa kamu melakukan hal laknat seperti itu? Kata Mas Rian yang sudah tidak bisa menahan amarahnya. Karena aku ingin kaya, Mas. Kamu ingat waktu dulu kamu keluar dari pekerjaan, lalu kita mengalami masalah keuangan. Disitulah aku mulai berpikir untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan genderuwo itu agar kita bisa punya banyak uang, Mas. Akhirnya aku mulai berkata jujur. Mas Rian menggelengkan kepalanya seakan tidak menyangka dengan perbuatanku. Maafkan aku, Mas. Sekarang aku menyesal telah melakukan hal itu. Aku akan meninggalkan semua ritual yang telah aku jalani dan ingin hidup normal seperti dulu. Kenapa kamu merahasiakan hal sebesar ini? Perbuatan kamu ini sudah melanggar agama. Aku tahu kita jarang sekali beribadah, tapi setidaknya jangan pernah berpikir sepicik itu. Iya, Mas, waktu itu entah kenapa aku hanya memikirkan tentang uang dan akhirnya tergoda oleh bujuk rayu iblis itu, kataku sambil menangis. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa melakukan hal yang sangat amat memalukan dan tidak bermoral ini. Kamu sudah menjual tubuh kamu pada makhluk itu. Lalu sekarang, apa yang sudah kamu dapatkan, ah? Aku mohon, Mas, maafkan aku. Bantu aku melangkah ke jalan yang benar. Aku tidak tahu harus percaya padamu atau tidak. Karena selama ini kamu telah banyak membohongiku. Sebegitu tidak percayanya kamu kepadaku, sehingga kamu lebih memilih bersekutu dengan iblis. Aku hanya bisa menangis melihat kemarahan Mas Rian.
Sekali lagi maafkan aku, Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku sudah bersalah. Aku akan meninggalkan ini semua, Mas. Aku sangat menyesal, kataku sambil menangis terseduh-seduh. Mas Rian pergi meninggalkanku sendirian di kamar dan pergi keluar. Aku tahu pasti dia sangat marah padaku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku pun meraih bajuku dan memakainya. Kemudian aku pergi mengejar Mas Rian, tapi dia sudah tidak ada di rumah. Kemana Mas Rian pergi? Ini kan masih malam. Aku berusaha untuk menelpon Mas Rian. Mas Rian tidak mengangkat telepon dariku. Aku pun masuk ke dalam kamar Ningrum. Ning, kamu tahu nggak Mas Rian pergi kemana? Ningrum nggak tahu, Mbak. Aku terdiam dan kembali menangis di kamar Ningrum. Maaf Mbak, sebenarnya apa yang telah Mbak lakukan di kamar itu? Apa Mbak telah melakukan hal yang tidak senonoh dengan orang lain? Mbak mohon jawab jujur Ning. Kenapa Mbak bisa ada di kamar itu? Dan kenapa kalian sudah ada di pintu kamar itu, kemudian mendobraknya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Ningrum terlihat bingung mendengar pertanyaanku. Mbak kan yang masuk ke dalam kamar itu. Kenapa Mbak bertanya seperti itu? Mbak gak masuk ke dalam kamar itu. Seingat Mbak sudah tidur di samping Mas Rian. Tapi ketika Mbak bangun, Mbak sudah berada di kamar itu tanpa mengenakan selai baju pun, kataku kebingungan. Masa sih? Terus siapa dong yang memindahkan Mbak ke kamar itu? Justru itu Mbak juga gak tahu. Tapi kamar itu terlihat aneh. Kenapa ada sesajen dan lilin-lilin kecil? Apa memang Mbak benar-benar tidak tahu mengenai kamar itu? Apakah aku harus jujur kepada Ningrum bahwa aku telah melakukan perkawinan dengan Gendruwo? Mbak, kok Mbak malah melamun sih? Tanya Ningrum membuyarkan lamunanku. Sebenarnya Mbak telah melakukan pesugihan dengan Gendruwo. Astagfirullah. Ningrum langsung terperajat kaget. Sekarang Mas Rian sudah tahu dan dia marah besar sama Mbak. Mbak mohon tolong Mbak untuk membujuk Mas Rian agar memaafkan kesalahan Mbak. Mbak berjanji akan berhenti melakukan semua ini. Kenapa Mbak melakukan hal seperti itu? Itu kan dosa yang sangat besar. Pantas saja Mas Rian sampai marah begitu. Iya Ning, Mbak menyesal telah melakukan itu. Sekarang tolong bantu Mbak dulu untuk mencari Mas Rian dan membujuk Mas Rian agar memaafkan Mbak. Baiklah Mbak, Ningrum pasti akan membantu kalau memang benar Mbak mau bertobat. Kamu tahu nggak, kira-kira Mas Rian pergi kemana di jam seperti ini? Nggak tahu Mbak, apa mungkin Mas Rian pergi ke rumah Mbak Yuni untuk menenangkan pikirannya? Ya mungkin saja. Coba kamu telepon Mas Rian dan tanyakan keberadaannya. Mungkin kalau kamu yang menelpon, Mas Rian mau mengangkatnya. Ningrum mengambil ponsel miliknya dan menelpon Mas Rian. Setelah mencoba beberapa kali untuk menghubunginya, tapi teleponnya masih belum diangkat juga. Gimana nih Mbak? Mas Rian juga tidak mau mengangkat telepon dari Ningrum. Coba telepon Mbak Yuni, siapa tahu dia mengangkat telepon dari kamu. Hasilnya pun sama, Mbak Yuni tidak mengangkat telepon dari Ningrum. Bagaimana sekarang Mbak? Ayo kita cari Mas Rian Ning. Tapi kan ini masih malam, sebaiknya kita cari besok saja. Kondisi Mbak juga masih sakit. Tidak, kita cari sekarang saja. Mbak belum tenang sebelum Mas Rian maafkan Mbak. Mbak masih kuat kok. Tapi Mbak, kita mau cari Mas Rian kemana malam-malam begini? Ya kemana saja, yang penting kita berusaha mencarinya. Mbak, sebaiknya tunggu di rumah saja biar Ningrum dan Mang Kardi yang mencari Mas Rian. Naik motor, Ningrum akan mencari Mas Rian sampai ke rumah Mbak Yuni. Kalau belum juga ditemukan, kita cari lagi besok siang. Ya sudah, kamu hati-hati di jalan ya Ning. Kalau ketemu Mbak mohon tolong bujuk Mas Rian agar pulang dan memaafkan Mbak. Ningrum dan Mang Kardi akhirnya pergi mencari Mas Rian. Sementara aku menunggu di dalam rumah sendirian. Kulihat waktu menunjukkan pukul 2 malam lewat 10 menit. Aku pun menunggu di dalam kamar. Tiba-tiba saja pintu kamar tertutup, seperti ada yang membantingnya. Brak! Aku kaget bukan kepalang, melihat pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Aku pun langsung mencoba untuk membuka pintu kamar tersebut. Ceklek, ceklek. Pintu kamar tidak bisa dibuka, padahal kuncinya tergantung di dekat pintu. Aku berusaha membukanya tapi tetap tidak bisa. Tolong, tolong. Aku berteriak sekencang mungkin untuk meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengar karena aku berada di dalam rumah sendirian. Suara menggelegar Gendruwo itu terdengar. Aku langsung membalikkan badan dan memang benar, tepat di belakangku kini Gendruwo itu berdiri. Mata merah menyalahnya semakin berkobar seperti api yang sedang membara.
Aku mohon, pergilah, jangan sakiti aku, kataku memohon sambil menutup mataku. Tiba-tiba saja tubuhku terangkat ke atas seperti melayang. Ah, tolong! Lalu tubuhku dihempaskan sekaligus ke bawah lantai dengan sangat keras, membuat tubuhku jatuh terpelanting dan kepalaku terbentur ke lantai dengan keras sehingga mengeluarkan darah. Ah! Sakit sekali rasanya semua, tubuhku remuk, begitupun dengan kepalaku. Aku masih bisa sedikit menggerakkan tubuhku. Aku merayap dengan luka kepala yang sangat sakit. Aku berusaha untuk mencari ponselku untuk meminta pertolongan. Aku merayap sekuat tenagaku. Lalu kulihat dengan samar-samar ada beberapa orang yang berdiri di hadapanku. Aku mencoba melihat dengan seksama sambil menahan rasa sakitku. Betapa terkejutnya aku, ternyata yang berdiri adalah Bu Fatma, Bapak, Giska, dan bayi gendruwo itu. Mereka semua wajahnya pucat dan matanya melotot ke arahku, membuatku sangat ketakutan. Bukannya mereka semua sudah mati? Kenapa sekarang mereka ada di sini? Kamu harus mati. Ajalmu sudah tiba. Suara itu terdengar dengan jelas dan suaranya seperti suara Mbah Gendi. Brak! Sebuah meja rias di dalam kamar terangkat dan melayang, lalu menimpa tubuhku. Aku pun terkapar dengan darah mengalir di kepala dan mulutku. Inilah akhir dari ajalku yang sangat mengenaskan, karena sejatinya seorang pendosa pasti akan mendapat balasan dari semua dosa-dosanya sendiri. Banyak yang bertanya kenapa Putri yang awalnya merasa diganggu justru akhirnya jadi malah bersekutu dengan gendruwo itu. Jawabannya, karena sejatinya setan itu akan selalu berusaha menggoda dan menjerat manusia dengan berbagai cara dari berbagai arah. Disitulah letak keimanan manusia diuji. Di cerita ini si Putri memang jarang beribadah, otomatis imannya juga lemah, jadi dia terperosok pada godaan setan. Di akhir cerita si Putri ingin bertobat dan menyesal, tapi itu hanya sebatas ucapan dia, tapi pelaksanaannya justru tidak dilaksanakan, seperti menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi jangan pernah tunda pertaubatan kita, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Dan ingat, jangan pernah sekalipun bersekutu dengan setan, apapun alasannya, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kita beralih ke sudut pandang Mas Rian. Malam ini aku sudah terlelap tidur bersama Putri istriku. Tapi setelah beberapa saat aku merasa ranjang tempat tidur kami bergerak, sehingga membuatku terbangun. Kulihat Putri bangun dari tempat tidurnya. Aku menanyakan kenapa dia bangun, tapi dia tidak menjawabku dan berjalan tanpa menghiraukan pertanyaanku. Aku penasaran dan mengikuti ke arah mana dia akan pergi. Ternyata dia pergi ke sebuah kamar yang dijadikan gudang oleh Putri. Aku melihat Putri masuk ke dalam gudang itu. Aku pun mencoba membuka pintu untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh istriku di dalam gudang tersebut. Ketika aku membuka pintu gudang, ternyata pintunya sudah terkunci dari dalam. Aku pun memutuskan untuk menunggunya di luar. Setelah menunggu beberapa saat, aku seperti mendengar suara wanita mendesah dari gudang tersebut. Aku semakin menempelkan telingaku di dekat pintu agar suaranya terdengar jelas. Dan ternyata memang benar, suaranya semakin jelas. Itu adalah suara desahan layaknya suami istri yang sedang berhubungan. Aku langsung naik pitam karena aku melihat istriku yang masuk ke dalam gudang tersebut. Pikiranku semakin tidak karuan dan menyangka bahwa Putri telah melakukan hal yang tidak senonoh di gudang itu bersama pria lain. Aku semakin penasaran ingin melihatnya. Aku memutuskan untuk mendobrak pintu, tapi tidak bisa. Ningrum terbangun karena mendengar aku mendobrak pintu. Aku pun menyuruhnya memanggil Mang Kardi untuk membantuku. Mang Kardi datang dan membantuku mendobrak pintu. Betapa terkejutnya aku ketika aku lihat Putri sedang berada di ranjang tanpa mengenakan baju dan hanya menggunakan selimut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, aku tidak menyangka kamar ini bukanlah sebuah gudang, melainkan tempat tidur dengan sesajen dan lilin, membuat suasana kamar terasa mistis. Aku pun mencari laki-laki yang aku pikir telah melakukan hubungan dengan Putri. Tapi setelah aku cari ke seluruh penjuru kamar, tidak juga aku temukan. Akhirnya aku menyuruh Ningrum dan Mang Kardi meninggalkan aku dan Putri untuk bicara berdua, karena bagaimanapun ini adalah aib istri yang harus ditutupi. Aku menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan jawaban Putri lebih mengejutkan aku lagi. Dia berkata bahwa dia telah melakukan perkawinan dengan gendruwo agar kami kaya. Aku tidak menyangka istriku bisa berbuat seperti itu. Aku pikir dulu gendruwo itu sudah tidak mengganggu istriku lagi,
Tapi nyatanya dia justru telah bersekutu dengan genderuwo itu. Aku yang tidak bisa menahan amarahku lagi, aku langsung meninggalkan Putri untuk menenangkan diri meskipun Putri telah memohon dan meminta maaf padaku. Malam itu aku berangkat pergi ke rumah Mbak Yuni. Sesampainya di rumah Mbak Yuni, aku pun menceritakan permasalahanku pada Mbak Yuni. Setelah sekitar 2 jam berada di rumah Mbak Yuni, ternyata Ningrum dan Mang Kardi menyusulku ke sini. Ningrum menjelaskan bahwa Putri sangat menyesal dan memintaku agar memaafkan Putri dan segera pulang ke rumah. Karena aku masih menyayangi istriku, aku pun pulang dengan Ningrum dan Mang Kardi. Sesampainya di rumah, aku memanggil Putri tapi tidak ada jawaban. Kulihat pintu kamarku terbuka dan rasanya bagikan tersambar petir di siang hari. Kulihat istriku sudah tergeletak dengan darah yang mengalir di mulut dan kepalanya. Aku pun langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi karena aku berpikir mungkin ada perampok yang memasuki rumah kami atau apalah yang menyebabkan istriku meninggal seperti itu. Aku benar-benar menyesal telah meninggalkan istriku sendirian di rumah. Semuanya memang salahku yang tidak menjaga istriku dan menuntun istriku ke jalan yang benar. Aku telah gagal menjadi seorang suami. Perintah agama itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya kami beribadah sehingga membuat malapetaka ini terjadi. Setelah polisi datang dan mencari bukti, ternyata tidak ada tanda-tanda pencurian. Bahkan hasil visum kematian Putri keluar dan hasilnya adalah benturan di kepala yang menyebabkan Putri meninggal. Polisi mencari siapa yang menyebabkan Putri meninggal, tapi hasilnya tidak ada sampai sekarang. Kematian Putri masih menjadi misteri. Di setiap malam aku selalu bermimpi Putri meminta tolong padaku. Aku juga sering mendengar suara jeritan Putri di rumah ini seperti orang yang sedang disiksa. Mulai saat itu aku jadi sering rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak lupa aku selalu mendoakan agar Putri tenang, karena aku merasa Putri seperti disiksa dan menderita. Setelah 5 bulan kematian Putri, aku pun memutuskan untuk menjual rumah ini dan memulai kehidupan baru dan belajar dari semua kesalahanku yang hanya memberikan nafkah lahir dan batin, tapi lupa kewajibanku yang lain, yaitu menuntun istriku ke jalan yang benar. Semoga semua pendengar bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.